Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis prediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode Altman Z-Score, Zedmijewski, Springett, dan Grover pada perusahaan transportasi udara yang terdaftar di BEI. Sebagai latar belakangnya, di mana bisnis transportasi udara berkembang sangat pesat di Indonesia, di mana potensi bisnis ini juga cukup menjanjikan, melihat banyaknya maskapai yang berdiri di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia sendiri juga tidak hanya bergerak sebagai penyedia jasa penerbangan, tetapi juga ikut terlibat dalam sektor industri pembuatan pesawat. Bisnis penerbangan Indonesia sendiri sempat mengalami kemunduran saat krisis ekonomi tahun 1997, di mana bisnis ini terus bangkit serta mengalami pasang surut dalam masalah keuangan. Bisa dikatakan demikian, dikarenakan bisnis transportasi udara merupakan bisnis dengan biaya operasional yang sangat tinggi, yaitu dengan biaya pemeliharaan mesin, biaya bahan bakar aftur, serta biaya untuk mengikuti perkembangan teknologi pesawat tersebut. Meskipun mahal, maskapai dengan manajemen yang baik tetap memperoleh keuntungan karena besarnya pasar bagi industri penerbangan ini. Namun dengan seiring meningkatnya kebutuhan manusia terhadap alat transportasi yang cepat, bisnis transportasi udara juga ikut meningkat, di mana seperti yang kita lihat pada tahun 2004 sampai 2011 tercatat jumlah armada pesawat di Indonesia sekitar 300-an unit. Lalu pada tahun 2017 naik secara signifikan menjadi 2000-an. Dengan tahun 2019 armada yang melakukan take off untuk penerbangan domestik terus meningkat menjadi 3.500 unit per hari. Namun dapat kita lihat pada laba rugi PT Garuda Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Di sini pada tahun 2014, PT Garuda Indonesia sendiri mengalami kerugian sampai minus 368.911.279 juta rupiah, di mana pada tahun 2015 mengalami pelonjakan sebesar 77.974.161.000 US dollar. Lalu pada 2016 mengalami keuntungan lagi, dan pada tahun 2017 jatuh dan anjlok ke 2.213.389.678 US dollar, di mana tahun 2018 naik sebesar 5.018.308 rupiah. Seperti yang kita lihat, keuangan PT Garuda Indonesia sendiri terus mengalami kerugian dan tidak kunjung membaik, sehingga dapat berujung pada kebangkrutan, di mana kebangkrutan menggambarkan keadaan perusahaan yang tidak mampu mencetak keuntungan, seperti kita lihat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, di mana suatu perusahaan dinyatakan bangkrut lewat pengadilan jika tidak mampu membayar paling sedikit satu utang jatuh temponya. Terjadi kebangkrutan tidak secara tiba-tiba, melainkan sebelumnya telah terlihat gejala pada laporan keuangan tersebut. Seperti yang kita tahu, model Zedmijewski dikembangkan selama 20 tahun oleh Zedmijewski pada tahun 1983. Model ini membuat tiga rasio keuangan, yaitu return of asset, leverage, dan likuiditas. Di mana model berikut ini adalah model Springett, yang merupakan model yang dikembangkan dengan menggunakan cara yang sama dengan metode Altman. Model ini dibuat oleh Gordon L. V. Springett pada tahun 1978. Pada metode ini digunakan 4 rasio keuangan, yaitu working capital of total asset, net profit before interest of total asset, net profit before tax of total asset, dan yang terakhir adalah sales of total asset. Model yang terakhir adalah model Grover, yang merupakan pengembangan dari model Altman yang diteliti oleh Jeffrey S. Grover pada tahun 2001.
Setelah berdasarkan uraian di atas, maka saya tertarik untuk mengambil judul sebagai analisis prediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode Altman, Z-Score, Zmniejewski, Springett, dan Grover pada perusahaan transportasi udara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di mana dengan tujuan dan manfaat sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mengetahui dan menganalisa prediksi kebangkrutan perusahaan transportasi udara yang terdapat di BEI, yaitu PT Garuda Indonesia Tbk dan PT Indonesia Transport dan Infrastruktur Tbk, yang menggunakan metode Altman Z-Score, Zmniejewski, Springett, dan Grover. Yang kedua, untuk mengetahui metode mana yang dapat memprediksi PT Garuda Indonesia Tbk dan PT Indonesia Transport Infrastruktur Tbk yang berpotensi mengalami kebangkrutan. Di mana di bab 2 mengenai telaah pustaka dan hipotesis, seperti yang kita ketahui, kebangkrutan sendiri itu merupakan kondisi yang tidak diinginkan terjadi pada suatu perusahaan. Menurut Prihadi, suatu perusahaan dapat dikatakan bangkrut apabila tidak memenuhi kewajibannya berupa utang piutang. Namun menurut Lesmana dan Surjanto, kebangkrutan merupakan keadaan di mana perusahaan memiliki kemampuan yang tidak pasti untuk terus lanjut melakukan kegiatan operasionalnya. Di sini rasio keuangan sendiri berarti merupakan suatu angka yang menggambarkan suatu hubungan sistematis antara satu jumlah dengan yang lainnya. Terdapat 4 metode analisis kebangkrutan. Yang pertama itu Altman Z-Score, lalu Zmniejewski, Springett, dan terakhir Grover. Di sini terdapat kerangka pemikiran pada metode penelitian tersebut. Di sini ada PT Garuda Indonesia dan PT IATA. Lalu kita akan mendapatkan laporan keuangannya pada tahun 2014 sampai 2018. Lalu analisis laporan keuangannya dengan menggunakan metode Altman Z-Score, metode Zmniejewski, metode Springett, dan metode Grover, di mana akan mendapatkan hasil mengenai prediksi kebangkrutan. Pada bab 3 itu mengenai metode penelitian, di mana operasional variabelnya adalah semua yang dapat diukur dan ditetapkan sebagai objek pengamatan dalam suatu penelitian operasional variabel. Dan penelitian ini adalah prediksi kebangkrutan dari PT Garuda Indonesia Tbk dan PT IATA. Lalu, populasi dan sampelnya. Menurut Sugiono, populasi merupakan semua sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh objek yang dinyatakan sebagai wilayah generalisasi yang ditetapkan dalam penelitian. Lalu, sementara menurut Ari Puntung, populasi merupakan objek penelitian secara keseluruhan. Di sini ada jenis dan sumber datanya. Jenis dan sumber datanya dibedakan menjadi 2, yaitu secara data primer dan data sekunder. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya, pada penelitian ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data melalui studi kepustakaan, buku-buku, artikel, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal internasional dan nasional, laporan keuangan, website yang berhubungan dengan website BEI, OJK, PT Garuda Indonesia, dan PT IATA, media massa, serta lain sebagainya. Dan terakhir, teknik analisis data, di mana penelitian ini data yang dikumpulkan berupa laporan keuangan PT Garuda Indonesia dan PT IATA pada tahun 2014 sampai 2018 yang akan dianalisa menggunakan teknik analisis multivariate. Oke, baiklah. Demikian mengenai metode penelitian dari saya. Terima kasih.